Halo Sobat Ngobraser, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jam 4 ya? Iya nih ada perubahan, maju sedikit setengah jam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga semuanya dalam keadaan tentram. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini ketemu komunitas guys. Wah ini akhir-akhir ini terus-terusan skies nih. Bukan berarti pilih kasih ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini jadwalnya begini nih. Harus tanya sama Winnie. Oke, tapi mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu sama yang selain skies. Supaya kenalnya lebih luas komunitasnya. Amin. Kak Emma juga bilang ke Winnie sama bilang ke itu dong, ke Coach Esti ya. Karena yang nentuin biasanya Coach Esti. Oke, kita lihat yang satu ini dulu ya. Suara aman, video aman. Oke. Dari Kori di Malang. Halo Pak Indra, bagaimana pengertian tentang biar uang yang bekerja untuk kita? Nah ini penerapannya apakah hanya investasi atau bagaimana? Oke, Kori, makasih. Sebenarnya lebih luas dari investasi, tapi orang sebutnya investasi itu seolah-olah seperti passive income ya. Passive income itu kita investasi, udah itu terus kita nggak usah harus mikirin jalannya investasi, ada orang lain profesional yang menjalankannya, udah itu terus kita mendapatkan hasilnya. Ya kontribusi kita adalah dalam penyertaan investasi tersebut. Tapi ada jalan lain juga. Misalnya kita membuat suatu usaha. Udah itu setelah beberapa lama kita punya tim yang kuat, yang bagus, yang bisa menjalankan usaha tersebut. Terus kita lebih sedikit, makin lama makin kurang keterlibatannya karena timnya sudah jauh lebih mahir dan lebih ahli dari kita. Nah, akhirnya yang tadinya kita di eksekutif bisa jadi, kalau di PT ya, bisa jadi komisaris atau advisor aja, atau cukup founder aja. Nah, itu artinya apa? Artinya seperti yang ditanyakan tadi, biar uang yang bekerja untuk kita. Ya walaupun nggak ada sih ya yang bisa otomatis seperti itu, tapi kira-kira maksudnya kita nggak harus setiap kali kerja baru dapat uang, tetapi kita bangun tim yang bekerja, timnya bisa memutuskan, timnya yang mengembangkan, kita hanya beberapa kali advice, terus kita melakukan coaching, pendampingan gitu ya. Nah itu artinya apa? Investasinya udah, atau yang sudah kita rintis dari awal itu udah bisa berjalan dengan sendirinya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang khususnya di properti. Ya, di properti itu dia misalnya beli satu properti tanah katakanlah atau gedung, udah itu terus gedungnya bisa disewa, tanahnya bisa disewa dan seterusnya. Itu artinya juga uangnya bekerja untuk kita, dimana kita tidak terlibat di dalamnya. Gitu kira-kira Kori, mudah-mudahan membantu. Nah, keuntungannya adalah kita punya waktu yang lebih lega, lebih lapang untuk melakukan riset, development, kreasi, inovasi yang lainnya.
ya, atau kita seperti banyak yang dicontohin, kita bisa menjadi aktivis sosial, aktivis lingkungan, hal-hal yang kita istilahnya berbagi kembali kepada masyarakat, ya. Itu maksudnya. Oke. Makasih Kak Ema, Faisal Kasim, Umi Ema. Mantap dan keren ngobras, Masya Allah. Wow. Budianti itu yang mana? Kan ada dua putri sama Salat Shi. Oke, gak apa deh. Sebelum saya invite, saya kasih lihat siapa nih tamunya. Tamunya adalah Mbak Yanti dan Mbak Arianti ya, dan Mbak Dianti. Oke, Mbak Dianti dan Mbak Arianti dari OKOC Skies, yang satu di Jakarta Timur, yang satu di Depok. Oke, yuk kita undang yang sudah hadir dulu di sini, yaitu hello, Land Cruiser Opa, Wilsu. How are you, Wilsu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yanti ya? Arianti. Oh, panggilannya apa? Yanti. Oke. Oke, mau dipanggilnya apa nih? Kak, Ma, Mbak, Bu? Mbak boleh, Mbak aja deh. Mbak. Oke, berarti wong Jowo. Kalau enggak, mintanya dipanggilnya Empok. Empok. Wong Jakarta. Iya. Oke. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Satu lagi udah ada belum ya? Wilsu, ini adalah saya ngobrol santai ini ya. Ngobrol santai ini adalah saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai komunitas. Terus sebenarnya ini dilakukannya dulu mungkin di Zoom ya. Tapi kalau di Zoom kan orang lain nggak bisa ikutan. Nah, ini dibikinnya di Instagram Live supaya yang lainnya bisa dengar, bisa komentar, dan seterusnya. Jadi jejaring networknya makin lama makin luas. Betul nggak gitu Mbak Yanti? Ya. Nah, udah itu saling memperkenalkan usahanya apa. Nanti biasanya tamunya dua, nih tamu yang keduanya belum datang. Jadi kita perkenalan aja dulu. Coba ya kita lihat. Oh, udah ada ternyata. Salat Shi sudah hadir. Jadi saya langsung panggil ke sini. Mbak Yanti di mana posisi? Saya Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saling kenal nggak? Belum, Prof. Belum, Prof. Baru ini. Cuma satu di komunitas penggerak Skies. Oke, bisa tuh WA grup bukan? Iya, grup juga. Oh iya, tapi belum fokusnya pernah bertemu. Oke, ya. Salam kenal juga. Ya. Kalau nggak muncul di Ngobras, bakalan kenalan nggak? Belum tentu, Prof. Belum tentu. Karena Paling
via WA aja. Iya. Iya, iya. Karena apa? Karena fokus jualan masing-masing ya. Iya, tapi Ya. bukan masuk. Jadi Oke, sebelum kita mulai dengan promosi, kita kenalan secara pribadi masing-masing, udah itu ke yang lain juga ya. Silakan mulai dari Mbak Yanti, habis itu ke Mbak Dianti. Maunya dipanggil apa nih? Kak Dianti, Mbak Dianti, atau apa? Iya, Mbak, nggak apa-apa. Prof, Hah? ini tuh punya. Mbak boleh, Kak boleh, apa aja Prof bebas. Kalau nanti dipanggil bebas, nanti nggak nengok lagi. Gimana dong? Mbak boleh Prof, Mbak. Iya. Oke, oke. Oke, Mbak Dianti. Ya, Mbak Dian ya. Mbak Dian. Ya, boleh Prof. Ujungnya sama Yanti. Iya, benar Bu, sama-sama T ya Bu belakangnya. Iya. Oke. Silakan Mbak Yanti. Dari saya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti, biasa dipanggil Yanti. Alamat saya Jalan Cipinang Pulau Maja, RT 13 RW 10, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Usaha saya di kuliner kue kering. Ininya 2 putri. Ininya produk saya kembang goyang. Ini rasa pandan. Ini kembang goyang ori. Dan ada berbagai macam. Ini ada wijennya. Jadi rasanya gurih, enak. Oke. Ngomong-ngomong, hobinya apa nih? Hobinya? Mm-mm. Hobinya masak, Pak. Wah, yang makan yang enak dong, yang pas nih. Oke. Sama Bu. Oh, berarti senang di dapur dong ya? Ya, Iya, sehari-hari memang di dapur kita ya. ya. Kalau nggak di dapur, siapa yang masak? Ya, betul Bu. Iya. Rame nanti suami sama anak-anak. Iya. Kalau beli mulu boros ya Bu ya. Dengan masak ya Bu ya. Betul. Prinsip ekonomi ibu rumah tangga ya Bu. Oke, makasih Mbak Yanti, perkenalannya singkat. Nanti lebih panjang lagi pas kita promosi ya di sini ya. Sekarang Mbak Dian, ayo Mbak Dian, silakan perkenalan pribadi. Ya baik Prof, mohon izin memperkenalkan diri Profesor, Bu Yanti, teman-teman semua. Izinkan saya nama lengkap saya Nurmaza Dianti, nama panggilan saya Dianti atau Dian. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 15 November 1985. Saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang putra, 2 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Untuk kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan aktivitas rumah tangga pada umumnya, juga berwirausaha di bidang kuliner, khususnya produk saya itu salad buah dan beef salad, Prof. Seperti itu. Untuk hobi saya, sama seperti Bu Yanti, masak. Sebenarnya ada juga Bu, saya hobi yang lain, traveling. Tapi berhubung terkendala satu hal gitu ya Bu, jadi traveling visual dulu. Seperti itu, Prof. Demikian perkenalan singkat dari saya, Profesor dan Bu Yanti, juga teman-teman semua. Terima kasih. Kalau traveling kemana tuh maksudnya Mbak Dian? Traveling, kalau saya lebih ke alam sih, Prof. Lebih sukanya gitu. Ya, hijau-hijau gitu, Prof. Pegunungan, seperti itu. Sukanya pantai juga suka, Prof.
Oke, oke. Terakhir kemana tuh contohnya? Biasa ya Prof ya, sekitar puncak aja. Paling camping keluarga, kemah keluarga gitu Prof. Yang penting ada quality time lah sama keluarga. Oh, oke, oke. Kalau kalau dari ruang tamu ke dapur bukan traveling ya? Traveling juga Prof ya. Itu hobi saya, itu traveling saya setiap hari Prof. Iya, mengepel dan menyapu. Benar-benar. Iya, itu traveling saya tiap hari. Tugas rutin ya, Bu. Iya, betul. Keren, keren, keren. Oke, makasih ya, Mbak Dian. Oke, Ya, siap Prof. nah seperti yang mungkin udah dijelaskan sama Winnie, kalau di ngobrol santai ini, satu, kita saling kenal. Kedua, semuanya saling kenal produk kita. Maka itu ngobrol santai ini kita perkenalin produk, misalnya contoh promosi ya, langsung aja ya, apa yang dijual, berapa harganya, beli di mana, bisa kolaborasi atau enggak, bisa jadi reseller atau enggak, dan seterusnya. Ya, jadi silakan promosi mulai sekarang Mbak Yanti. Habis itu Mbak Dian. Oke, makasih. Saya mempromosikan usaha saya, kembang goyang wijen rasa ori. Manisnya juga tidak manis banget, gitu. Sedang lah. Ada yang hijau pandan, rasa hijau pandan. Udah bersertifikat halal dan sudah PET. Alhamdulillah. Nah, di sini saya mendapatkan sertifikat halal dan skes ini PYT itu saya atas bimbingan dari Coach Ida dari Skes Indonesia. Terima kasih Coach Ida, Skes Indonesia. Oke, Ada juga Skis. Skes, mantap, biar semangat. Maju terus Skes Indonesia. Dan Ini saya juga penampakannya bisa. nih. Tuh. Wow, sudah ada di Profesor. Aduh, Mantap, deh. Yanti. Sukses terus untuk usahanya, Bu. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Keren, keren. Oke. Mohon dibantu ini promosinya dong. Oh iya, rengginang juga ada. Ada rengginang juga. Oke. Iya. Keren, keren. Ada apa lagi di sini? Wow. Stik keju, stik bawang. Lagi jualan nih. Iya, lagi bazar itu Pak, saya. Saya Ya, ikut bazar. gimana nih bazarnya nih ya? Kadang saya suka kalau dari kelurahan, saya perwakilan dari kelurahan, kadang di kecamatan, di wali kota, gitu Pak. Oke, ini Iya. saya baru sekali lihat nih warnanya hijau begini nih, kembang goyang. Iya, hijau pandan. Iya, keren, keren. Oke, itu namanya inovasi yang dipunyai oleh kembang goyang. Dua putri, dari produk Dua Putri. Produk Dua Putri. Oke, lanjut. Harganya berapa? Kalau dari saya, harga itu saya jual 20.000. Kalau untuk saya naruh ke toko itu, saya 18.000. Gitu, Pak. Oke. Belinya di mana? Di toko-toko kue, Pak. Saya kan naruh di toko-toko kue. Kalau di sini ada yang dengar terus mau beli, terus gimana? Bisa nggak? Ke mana aja tuh? Di sini saya ada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bekasi juga ada. Tangerang juga ada. Cibubur. Oh, oke. Kalau lewat DM bisa nggak pesennya? Pesen DM bisa? Bisa? Atau ada lewat WA? Bisa. WA bisa, Pak. Saya. Iya. Coba saya mau lihat nih di sini ada nggak WA-nya ditaruh di. Oke, ada WA. Ya. Tapi tulisannya masih di sininya, di atas ini. Nah, ada WA yang bisa muncul di sini. Tapi harus tinggal diklik aja terus langsung dia ke WA. Kalau ini kan nggak bisa diklik. Ya, nanti diperbaiki, Pak.
Iya. Biar gampang. Kalau di sini harus dicatat dulu nih ke tulisan baru dimasukin ketik. Oke, terus sekarang pakai reseller nggak? Ya Pak, Pakai reseller nggak? pakai. Nah, gini Pak, kalau di ada nomor WA-nya, biasanya toko nggak mau Pak. Tuh, takutnya nanti pembeli bukannya ke toko, langsung ke saya, jadi kan gimana gitu Pak sama orang tokonya gitu Pak, sama toko kuenya. Oke, jadi Iya, nggak mau mereka ya? Nggak mau di... iya, Tapi kalau mereka dikasih harga yang lebih murah, pasti mau dong? Enggak ya? iya, dia pengen harga tetap lebih murah. Oke. Heeh. Kalau kita jual dari kita langsung, kita harganya samain aja sama reseller apa sama toko. Kecuali dia reseller. Kalau Jadi reseller mereka- harganya kan, reseller Iya. harganya kan 18.000 gitu Pak. Sama ke toko juga 18.000. Nanti kan toko harganya lain gitu Pak. Iya. Biasanya Enggak. toko jualnya tuh 25.000. Oh gitu. Iya, dari kita kan Hmm, 18, kok jualnya 82 apa 25.000. Iya. Oke. Jauh juga ya harganya ya. Iya. Kita sistemnya konsilasi Pak sama toko. Kalau beli putus nggak mau. Nggak mau dia. Berarti kita yang Kalau ngemodalin si toko ya. iya, modal toko dulu kita. Padahal Nanti gedean modalnya toko ya. iya. Untungnya. Jadi yang lebih kecil ngemodalin yang lebih gede. Weh, keren. Nah itu Pak, gimana caranya nih Pak? Biar kita juga dapat untungnya lebih gede juga Pak. Ah, Caranya gimana ya Pak? Oke, nanti kita jawab ya pas yang di sesi tanya jawab ya. Iya. Oke, sekarang resellernya udah berapa? Resellernya 50-an. 50-an toko. Semua aktif ya? Iya, alhamdulillah aktif. Oke, Masya Allah. Oke, mantap Mbak Yanti. Oke, sekarang Mohon bantu Iya, promosinya iya. Pak. iya dong. Kalau sama saya gampang. Mau promosi, nanti tanya sama Winnie gimana caranya promosi gratis lewat saya. Sekalian di endorse Pak. Boleh. Boleh. Saya bikinin video juga nggak apa-apa. Tinggal kirim aja barangnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah. Nah, nanti saya kirim produknya ke Bapak. Bisa kan? Keren. Bisa. Nah, Bisa. minta alamatnya aja ya Pak, biar saya kirimin produknya. Boleh. Nanti koordinasi sama Winnie. Ya, iya. Mana Winnie? Kok diem aja Winnie? Oke. Sip. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, sekarang giliran promosi Mbak Dian. Ayo, gaspol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produk saya salad buah, Pak. Kebetulan saya beda lokasi tempat tinggal dengan tempat usaha. Ini lagi di tempat tinggal, jadi saya belum contoh produknya, tapi bisa langsung dilihat di IG Saladsi, Pak. Contoh-contoh produknya. Ini logo saya. Saladsi. Tuh, salad. Ya itu contoh-contoh produk saya. Ada salad buah, ada beef salad, ada burger. Seperti itu Pak, produk dari Saladsi. Terus juga kita dressingnya ada 2 varian. Selain dressing original, saya juga ada dressing
varian yang sari buah naga Pak. Jadi dressingnya tuh warnanya pink gitu. Oh, Jadi tuh. nggak ya ada di IG juga ada. Ya, jadi nggak putih, ada yang pink. Nanti ada rencana lagi untuk varian lainnya lagi Pak, Insya Allah. Dari ekstrak buah yang lain lagi. Seperti itu. Untuk pemasaran, saya untuk pemasaran itu Salatsi bisa diorder melalui WhatsApp. Sudah lengkap ada di IG-nya juga, terus bisa melalui IG, DM via Salatsi, ataupun bisa diperoleh di GrabFood dan GoFood, kita juga sudah tersedia. Seperti itu. Untuk Salatsi ini, kita sudah sertifikat BNSP, dibantu oleh Skies, penggerak dari OKOC yaitu Skies. Masya Allah dengan saya bergabung di Skies ini, alhamdulillah banyak keuntungan yang diperoleh. Bergabung di komunitas Skies ini, bisa ikut kurasi produk, diajarkan cara kurasi produk, terus sertifikat BNSP secara gratis. Jadi terima kasih untuk Skies Indonesia. Sukses terus untuk Skies Indonesia. Terima kasih. Wah, keren, keren. Coba kita lihat di sini, Coach Ida ada nggak ya? Dari tadi saya belum lihat nih. Katanya suka bentrok jadwalnya. Ada Cindy Dayana. Terus Ida Oke, nggak apa-apa ya, Ma. Terus gigih berjuang. Kopi Netra, keren. Teman-teman bikin kopi dari teman-teman tunanetra bikin kopi, keren banget. Masya Allah. Subhanallah. Oke. Terus ada dari Lombok Timur. Selamat datang Lombok Timur. Belajar lagi. Sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nih, saya barusan cari WA-nya di Salatsi. Ini ada pesan Ya. nih, tapi kalau diklik ini langsung ke telepon. Jadi bukan ke WA. Jadi jadi bisa di settingnya tuh tinggal ditaruh nomor WA-nya, nanti tinggal bisa diklik. Oh siap, baik Prof. Gitu. Ini mau lihat, saya pengen lihat ininya apa, brandnya, logonya begini ya, bener begini nggak? Bukan ya? Ini sih Prof, yang biasa kita pakai. Ini untuk stiker yang biasa kita pakai di produk. Oh, sebentar. Ada nggak ya? Oh, ada deh. Tapi kecil ya? Iya, kecil Prof. Oh, oke. Iya, mungkin bisa dipikirin di samping-samping gitu, agak besar gitu kalau mau. Oh ya. Biar bisa kelihatan, kebaca. Apalagi buat Baik. buat emak-emak kan harus pakai kacamata dulu gitu. Terlalu kecil ya Prof ya. Kalau saya Iya, sih, iya. iya, kalau ini kan ya, ini ya benar ya. Iya, betul Prof. Iya, betul. Oke. Buat saya mungkin karena di foto gitu nggak terlalu kelihatan itunya. Oke. Terus Kalau nanti izin kirim produk juga ya Prof. boleh. Nanti bilang ke Winnie Ya, ya. siap. Ya, izin. Oke. Ini katanya Retno Marisa, langganan Salatsi dari awal. Mantap. Oh, Masya Allah. Terima kasih Risa. Ada Nasgar Indo Juara juga nih. Terima kasih udah gabung. Ada Dini juga dari Depok, KC Forever. Selamat hadir. Oke. Kalau buat kolaborasi dan reseller bisa ya? Alhamdulillah bisa Coach. Ada resellernya kita kalau mau bergabung untuk jadi reseller bisa. Seperti itu Prof. Oke, alhamdulillah. Ada harga spesial dong. Tentu ada harga spesial untuk reseller yang spesial. Kalau ini dia berapa lama tahannya?
Kalau untuk di dalam kulkas itu bisa sampai 5 hari ya, Prof. Tapi kalau disarankan sama saya sih 3 hari. Umumnya sih 1 hari juga udah pada habis sih, Prof. Biasanya langganan komennya seperti itu. Biasanya komennya seperti itu nggak sampai 3 hari 5 hari, mereka 1 hari pun udah habis. Biasanya seperti itu komen dari konsumen seperti itu, Prof. Untuk pengiriman jauh-jauh juga itu di suhu ruangan kita bisa tahan 8 jam, Prof. Jadi kalaupun kita lokasi usaha di Ciracas nih, saya mau kirim-kirim ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bekasi, Depok gitu, itu kita bisa melalui pengiriman via Samdai. Jadi insya Allah dipastikan sama kita itu kondisi bisa salad itu sampai ke konsumen kondisi dalam keadaan aman gitu, Prof. Kita pastikan insya Allah seperti itu dan sudah terbiasa seperti itu. Alhamdulillah belum ada komentar pedas sih dari konsumen, Prof. Alhamdulillah. Jadi masih aman dalam suhu ruangan sekitar 8 jam masih aman. Oke, keren. Kalau ini izinnya apa nih, Mbak Dian? Yang udah ada. Kalau saya masih UMK lagi proses NIB, baru sertifikasi halal dibantu oleh Skies Indonesia. Seperti itu, Prof. Lagi mau ikut program-program yang ada di Skies Indonesia juga. Jadi di Skies Indonesia ini alhamdulillah banyak dibantu sekali, Prof, untuk para UMKM. Seperti itu. Banyak ilmunya lagi. Iya, Masya Allah. Jadi di Skies bukan hanya dibantu bisnisnya aja, tapi juga ada ini ya Bu, ada apa? Kayak untuk kebutuhan rohani kita juga ya. Jadi ada program SNB-nya juga untuk para komunitas Skies seperti itu, Prof. Bersama Coach Ida Nur, udah bergabung nih Coach Ida. Assalamualaikum Coach. Oh ya, waalaikumsalam. Selamat sore, sukses sehat selalu, amin. Sama-sama, Coach Ida Nur alias Chin. Jadi Chin jadi ustazah juga. Iya, jadi ustazah juga, Coach. Masya Allah. Baru tahu Chin itu juga ustazah. Iya. Udah cantik lagi, pintar lagi. Banyak ilmu dunia dan akhirat insya Allah di Sky. Amin. Amin. Ini semua gratis dikasih sama Chin ya? Alhamdulillah, waktu gratis, waktu kita ikut sertifikat BNSP itu gratis, Coach. Iya. Kurasi produk juga. Oke. Pokoknya semuanya dapat dari Skies Indonesia, dari Coach Ida. Iya. Jadi minimal di dalam setiap doa gitu ada doa buat Chin ya. Ya, insya Allah. Banyak yang mendoakan ya Chin biar berkah, manfaat terus ilmunya. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, ini tabungan akhiratnya bisa besar banget nih, keren. Masya Allah. Orang baik banyak yang doain, Pak. Amin. Oh, gitu. Masya Allah. Oke. Sip. Nah, tadi teman-teman udah dengerin pada promosi. Terus yang berikutnya kita masih punya cukup waktu lah ya. Berikutnya adalah biasanya saya suka nanya nih, ada nggak kira-kira cerita-cerita yang mau dibagikan dari pengalaman usahanya, tetapi rasanya yang pahit-pahit gitu. Ada nggak? Ada. Nggak melulu manis. Iya. Awal-awalnya memang ada. Oke, kalau gitu, ayo Mbak Yanti duluan sharing. Sharing ya. Awal bikin produk itu hanya coba-coba dulu, belajar lah ibaratnya. Akhirnya untuk makan biasa. Terus saya mencoba untuk menjualnya gitu ya. Ya, akhirnya mencoba untuk berdagang. Alhamdulillah saya berjualan untuk di tempat sekitar lingkungan aja. Akhirnya saya dibantu oleh teman saya, Ibu Nur Faida, yang dari Skies Indonesia juga, itu sahabat saya, teman sekolah.
saya diperkenalkan oleh Coca Ida di Skills Indonesia. Di situ saya banyak berpengalaman, banyak bantuannya, dan banyak menambah ilmu. Sehingga usaha saya mendapatkan dibantu membuat halal, membuat PIRT, itu semua dari Skills Indonesia. Terima kasih Coca Ida, Skills Indonesia. Awal-awal ininya sih memang maju. Pas pandemik ini nih Pak, aduh stres deh Pak. Pas pandemik usaha saya agak menurun, kadang saya nggak bikin, barang numpuk gitu. Nah sekarang ini kan udah mulai mengembang, udah mulai maju lagi, tapi tidak terlalu maju banget Pak. Pas bentrok, harga minyak mahal, bahan-bahan mahal, jadi sekarang nggak terlalu tinggi datar gitu Pak. Gimana ya Pak biar usaha maju lagi gitu loh Pak. Jadi sedih deh Pak. Enggak, ini saya lihat omsetnya bagus-bagus aja nih per bulannya. Nggak seperti yang dulu sebelum ini Pak, menurun. Kalau dulu, kalau sekarang tinggal berapa persennya? Ya setengahnya dah Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu nanti kita ngobrolin habis ini ya. Ada satu sesi dulu lagi. Jadi apa yang dilakukan berbeda? Maksudnya? Maksudnya kan turun tuh omsetnya. Ya. Apa yang dilakukan berbeda sebelum dan dalam masa pandemi ini supaya masih bisa bertahan terus? Ya saya mengikuti bajar-bajar aja Pak. Tuh sama saya kadang suka pasang status gitu biar meningkat lah gitu Pak. Biar ada yang peminat beli gitu. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus toko-tokonya, toko yang konsinyasinya nambah nggak? Agak lambat Pak sekarang. Agak lambat nggak kayak gitu Pak. Oh ininya order ulangnya ya? Iya. Biasanya 1 minggu udah habis, ini kadang 2 minggu masih ada gitu loh Pak. Oke. Ya gimana ya biar lancar lagi gitu loh Pak. Oke. Sip. Nanti kita obrolin habis ini ya. Iya. Oke, makasih berbagi ceritanya. Sekarang Mbak Dian silakan berbagi cerita. Yang pahitnya gitu ya Pak? Cerita pahit ya? Kalau manis semua orang udah tahu. Iya. Kalau pengalaman saya pernah selama berwirausaha ini, saya lebih cenderung kan pemasaran online ya Pak. Online. Memang ada juga offline, tapi lebih cenderung online. Itu pengalaman pahit saya itu pernah, cuma ini lebih banyak konsumen saya yang manis-manis sih Pak. Ini tuh cuma ada 1 atau 2 lah konsumen yang seperti ini. Jadi dia itu lokasi jauh dari kita gitu ya. Dia itu waktu itu ada di lokasi Jakarta Barat, sepertinya saya lupa deh tepatnya di mana. Pokoknya itu jauh dan memakan biaya ongkir yang besar. Di situ saya udah menjelaskan kalau salah saya ini lokasi di sini, biaya ongkir juga udah saya kirim. Bisa saya kirim ke sana dengan ongkir yang rendah. Kita pengiriman samdai. Dia menyetujui gitu, itu pengiriman samdai gitu. Samdai itu kan pengiriman yang tidak tepat waktu ya Pak. Dia kan ada range waktunya bisa sampai 8 jam. Dan dia itu nggak sabar, telepon saya sepanjang waktu saya itu habis untuk melayani dia gitu. Melayani dia, telepon, dan itu pun sampai keluar kata-kata yang kasar gitu, binatang lah, apa, pokoknya kasar sekali, itu perkataan yang tidak pantas gitu ya. Itu keluar dari mulutnya baik via telepon ataupun chat WA seperti itu. Saya sih menanggapinya dengan biasa saja gitu kan. Saya udah jelaskan kalau samdai itu tidak bisa tepat dalam waktu 2 jam gitu. Pengiriman dia tuh butuh waktu sampai 8 jam. Saya bilang seperti itu. Dia bilang saya penipu, jualan online penipu lah. Pokoknya saya dibilang itu online ditipu. Dia bilang dia menganggap saya itu menipu dia gitu. Akhirnya saya mengambil solusi.
untuk mengembalikan biaya dia yang sudah dia keluarkan ke saya mau dipulangkan lagi saja untuk nanti salat saya itu nggak usah diterima Bu, nggak usah diterima biar itu jadi rezeki untuk driver online-nya aja, saya bilang seperti itu. Itu yang menyakitkan itu tuh kata-katanya sih Pak, yang sampai waktu saya tuh habis tersita untuk menanggapi via telepon dengan cacian makian, padahal jumlahnya juga nggak seberapa, tapi caciannya itu besar banget seperti itu. Itu satu momen pahit saya waktu selama berjualan online, itu salah satunya. Tapi dibandingkan manisnya itu konsumennya itu lebih banyak yang manis-manis sih Pak, dari sama seperti salad buah saya. Iya, kalau konsumen yang pahitnya itu cuma sedikit lah, satu atau hitungan satu atau dua orang yang seperti itu gitu Pak. Untuk semasa pandemi itu, kalau pengalaman saya di masa pandemi itu saya justru malah mengalami peningkatan Pak, peningkatan omset di masa pandemi. Mungkin itu dikarenakan kesadaran konsumen kali ya, karena butuh asupan buah lebih banyak. Jadi lebih memilah-milah makanan seperti itu. Justru saya di pandemi itu omset lebih meningkat dibanding yang sekarang. Seperti itu yang saya alami waktu pandemi. Cuma saya itu waktu pandemi itu pernah mengalami bahan baku yang langka dan harga yang tinggi. Saya pernah mengalami itu buah anggur itu per kilonya sampai di harga 180.000 per kilogram. So, saya bingung untuk gunain ini gimana. Jadi saya minta nimbang ke di penjualnya gitu. Saya minta coba kalau satu buah itu harganya berapa. Ternyata satu buah itu, satu buah anggur itu bisa sampai 3.000. Nah, itulah di situasi yang seperti itu gimana kita untuk mensiasatinya supaya pelanggan tetap senang. Jadi saya mungkin menambah buah dengan varian yang lain, tapi tidak menghilangkan buah anggur itu. Jadi buah anggur itu tetap ada dalam salad buah saya, cuma dikurangi jumlahnya seperti itu Pak. Itu pengalaman pahit saya selama berjualan sih, salah satunya ya seperti itu. Gitu Pak. Mantap. Terus udah ada solusinya juga lagi ya? Ya, harus segera ditemukan solusi Pak kalau ketemu seperti itu. Iya. Iya, iya. Biar insya Allah biar bisa lancar jalan terus usahanya seperti itu Pak. Maunya seperti itu, berkembang. Iya, Bang. Amin, amin. Jadi pengusaha yang maju ya, Bu ya. Ya, amin. Oke, keren, keren. Alhamdulillah. Waduh, ini sharing ceritanya nih mantap banget nih dari Mbak Yanti dan Mbak Dian. Jadi teman-teman bisa merasakan sehati. Gendera aja kalau udah barang-barang naik ini yang bingung. Iya, betul Bu, betul. Kalau pas bahan baku lagi naik ya Bu, bingung. Kita mau naikin harga juga takut omset kita menurun gitu ya Bu. Iya. Kalau kita cek paling saya mensiasatinya waktu itu seperti itu. Jadi saya ganti varian buah yang masih bisa terjangkau, mengurangi buah yang onjakan harganya tuh tinggi banget pada saat itu seperti itu. Iya, iya. Wah. Iya benar. Dan saya kepikir gini. Pertama, dua-duanya Mbak Yanti sama Mbak Dian pasti pencatatan keuangannya rapi dan disiplin ya. Betul ya? Insya Allah. Insya Allah, Prof. Kadang kalau kita usaha sendiri, kadang saya sendiri juga kadang-kadang bingung bikin pencatatannya ya. Kepakainya untuk di dapur juga ya, Bu. Iya, harus seperti itu ya, Prof ya. Iya, dan pakai ini nggak? Pakai bantuan aplikasi atau karena di OKOC kan ada macam. Oh iya, kalau di GrabFood dan GoFood sih udah rapi ya, Prof. Kita udah langsung dapat laporan keuangannya rapi. Kalau saya, karena saya lebih cenderung di online sih, Prof. Jualannya ya. Kalau saya pemasaran di online agak kurang, Prof. Karena resikonya barang-barang tuh rusak. Oh iya, Ibu, bahannya mudah rusak ya, Bu ya. Ya, jadi saya konsumen itu
lagi biayanya ongkirnya lebih besar. Tapi saya kebanyakan penjualannya offline gitu. Pernah tuh Ya, saya kirim ke Bandung, aduh bagus-bagus hancur. dikemukin, sampai sana hancur. Iya. Untungnya saudara. Nah, mungkin bisa ada solusinya nih dari Prof, Bu. Ya, saya protes sama ininya apa namanya ekspedisinya. Udah saya bagus Bu gini begini ya, udahlah. Apa udah jadi hancur saya dikirimin. Nih katanya capeknya hancur. Ya Allah, saya nggak enak. Katanya nggak apa-apa. Untung yang beli saudara katanya gitu. Di situ dah oh, jadi iya iya. Kalau itu solusinya sebenarnya tinggal nyontek aja. nyontek. Apa, Gimana? Prof? Gimana coba? Kalau kue-kue kering gitu kan dari zaman orang tua kita kalau lagi bertamu gitu disuguhinnya apa? Ada yang kaleng biru ya, yang bundar Kaleng. kaleng, Itu minang. Oh, iya, iya, iya. kaleng kaleng biru yang bundar, sama satu lagi kaleng kotak yang merah. Kongguan. Pernah dengar? Kongguan. Nah, Iya, Saya bener, biasanya Bu. toples. Ini pakai toples tuh. Gitu. Mm-mm. iya Saya kalau kalau saya sekarang pakai plastik. iya. Kalau ada yang beli banyak di atas 10, biasa saya yang ngirim suami saya ke tempat tujuan gitu, biar aman. Iya iya. Iya. Jadi kalau kue kering itu memang udah pakai kaleng aja masih masih bisa Masih lemah. pecah ya. Tapi kan Iya. kita lihat packaging di dalamnya kongguan sama di dalamnya apa yang out itu apa namanya yang biru itu yang besar itu saya suka banget tuh. Oreo itu, Oreo. Bukan yang zaman dulu Itu dulu apa ya? ya yang Kelahiran zaman dulu. butter cookies. Oh, betul betul. Ah, ya itu setiap ininya dia ditempatin satu-satu gitu walaupun ditumpuk-tumpuk gitu tapi di setiap ininya ada kayak Iya. kertasnya gitu ya ada kertasnya dan kertasnya bisa membal-membal Iya, gitu iya, Bu. ya jadi kalau gitu ya kita contek aja emang lebih mahal sedikit tetapi kan kita kasih kalau mau sedikit packagingnya apa terus kalau mau besar packagingnya seperti apa kayak orang jualan kerupuk kerupuk di jalanan tuh yang kerupuk-kerupuk besar gimana kalau jualan pakai apa dia? Iya, Kaleng. kaleng. Betul. Pakai kaleng tempatnya habis itu bisa diisi ulang. Oh, iya. Ya, Wah, solusi banget nih kita nih. Dapat ilmu dari jadi nanti belinya sekali aja tempatnya, tapi nanti bisa diisi ulang, dikirim, udah itu terus diisi. Nanti kita ngirimnya pakai yang itu tuh yang kontainer gede gitu, yang sekarang ditaruh di motor gitu kan, iya. udah bisa. Oke. Iya. Ya itu suami saya juga kalau ngirim juga pakai box di motor taruhnya. Kalau ngirim ke Iya, toko-toko. Iya. iya. Kalau pakai box bisa bagus karena lebih murah. Tapi sebenarnya yang paling aman tuh pakai kaleng tipis, ya, paling aman. Atau pakai plastik, ya plastik yang kayak Tupperware gitu, tapi yang murahan kan ada. Iya. Semoga Ya, bisa dicoba. ya. Nah, kenapa tadi saya tanya keuangan? Karena keuangan itu bukan penjualan aja, tetapi juga pembelian. Pada nyatetnya nih pembeliannya. Iya. Iya, kadang lewat. Nah, Iya. saya mau kasih tahu bahwa ada komunitas di OKOC yang namanya Okegan. Okegan itu dia Iya. catat keuangannya melalui WA. Kan selalu pakai Oh, WA iya. kan? Iya. Iya, pakai. Nah, jadi kalau ke mereka, jadi nanti kalau misalnya tinggal tanya aja sama Cin, sambungin dong sama Okegan, siapa tahu kita semua bisa
beberapa orang kumpul, udah itu terus mereka kasih satu nomor yang setiap hari kita bisa cuman bilang ini, belanja tepung sekian, belanja gula sekian, berapa kilo gitu ya, penjualan sekian. Nanti setiap hari malam-malam dia akan melakukan rekap otomatis. Ya, rekap otomatis sehingga kita tahu hari itu kita belanja berapa, penjualan berapa, marginnya berapa, dan seterusnya. Ya, jadi nggak kelewat. Nah, yang saya mau kasih tahu, kalau di kita jualan lagi sebelum pandemi, itu kan ketahuan ya marginnya berapa persen kan? Per bulannya, per harinya. Nah, kalau di masa yang lebih pelan, atau krisis, atau pandemi, itu harus tahu margin berapa yang paling minimal yang kita masih bisa nutup ongkos plus bayar-bayar ini itu, tapi minimal marginnya. Itu harus tahu. Dan diukur. Ya, diukur. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh harga-harga pada naik, oh kita nggak mau naikin harga, lihat dulu nih catatannya, udah itu terus hitungannya lihat hitungannya margin minimumnya atau lebih minimumnya itu ya, antara belanja, biaya, dan penjualan itu udah terlampaui belum? Terlampaui itu maksudnya terlampaui ke bawah ya. Kalau udah terlampaui, baru kemudian kita harus pikirkan cara lain untuk supaya ongkosnya bisa diturunkan. Misalnya belinya barengan, ya, beli tepung jangan sendiri-sendiri. Bilang sama Cin kumpulin, mau beli tepung, mau beli gula, barengin. Supaya apa? Supaya dapat diskon volume. Ya, harganya bisa lebih murah. Jadi belanjanya jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau persentase margin kita udah kemakan gitu ya. Tetapi kalau sebelum pandemi kan margin kita cukup. Nah, kita harus disiplin juga yang namanya nyisihin, nabung istilahnya. Ya, ditabung sedikit-sedikit aja. Mau 1.000 perak juga nggak ada masalah, tapi itu ditabung. Nah, nanti kalau masa susah itu dipakai lagi. Namanya apa tuh? Namanya mantap. Tabungan. Mantap. Nah. Pakai kol-kolah. Ya, Mantap. gimana dia? Mantap itu artinya makan tabungan usaha. Mantap. Makan tabungan. Nah, jadi kalau kita dagang, keuangannya rapi, tabungan usahanya harusnya meningkat. Terus setiap harinya meningkat. Nanti kalau lagi zaman susah, jangan naikin harga, kabur pelanggan. Atau dia belinya lebih jarang. Tapi apa? Kita ambil dari tabungan usaha tersebut. Karena apa? Dulu kita sudah menikmati. Ya, menikmati. Udah itu terus sekarang susah, yang dulu dinikmati itu diambil lagi sama kita. Jangan dibebanin ke orang lain. Ya, supaya mereka nggak kabur atau ke pembeli kita. Jadi dulu kita pernah menikmati, sekarang kita menikmatinya lebih sedikit, tapi bagi-bagi sama pelanggannya. Ya, jadi supaya kita bisa terus sama mereka nggak berhenti dan seterusnya. Nah, kalau masih misalnya tabungan usahanya nggak ada, nah baru dia ngomong, aduh, bilang, mohon maaf ibu-ibu, nggak punya tabungan usaha, jadi begitu harga barang naik gimana dong, gitu ya. Biasanya mereka juga kasihan juga kan ya, nggak mungkin ngelihat kitanya cuman plus nombok gitu, bahkan nombok gitu ya. Jadi itu adalah salah satu. Kadang-kadang tapi mereka juga nggak mau tahu juga. Emangnya gue pikirin gitu. Lu dulu kan udah untung dari gue. Jadi sekarang ya untungnya dikitan deh, tapi tetap untung, jangan rugi. Ya, jadi itu yang bisa dia lakukan. Tetapi saya sih mendorong SKS Indonesia itu kalau beli barengan aja. Terus punya langganan di satu toko grosir gitu ya, barengan. Jadi jangan sendiri-sendiri. Kan komunitasnya cukup besar.
Gitu. Nah, kalau buat Mbak Dian, tadi pertanyaan apa Mbak Dian? Aku kok lupa. Eh, apa tadi? Udah ada solusi kan? Jadi nggak perlu jawaban lagi kan? Iya. Yang lain kali, Prof. Pertanyaannya bukan yang itu. Oh iya iya, oke oke. Kita masih ada sekitar Boleh, Prof. masih ada sekitar 5 menit. Cukup Lama juga untuk nggak apa-apa. Ngobrolnya enak. karena habis ini saya ada acara lain, udah itu terus teman-teman kan siap-siap buat maghrib ya. Nah, yang jadi cukup untuk diisi 1-2 pertanyaan. Habis itu terakhir kalimat pesan-pesan penutup dari Mbak Yanti sama Mbak Dian buat yang dengerin. Ayo silakan. Siapa yang mau tanya duluan? Mbak Yanti, silakan. Oke, terima kasih. Bersama UMKM tetap semangat. Jangan malu untuk berusaha atau mencoba. Tetap semangat, sabar, dan banyak berdoa. Insya Allah tercapai. Weh, keren, keren. Amin, terima kasih. Mbak Dian katanya ada pertanyaan dulu deh. Iya, boleh. Iya, Boleh, izin boleh ya, Prof ya. Boleh, Satu ya, boleh. Prof. Boleh sebelum kata-kata penutup. Gini, ya, pertanyaan saya ini bagaimana, Prof, cara kiat-kiat untuk membangun mental kita itu untuk tetap stabil gitu, Prof. Kadang kan usaha itu kita semangat gitu ya, Prof. Kadang juga semangat untuk usaha itu menurun. Itu bagaimana tuh, Prof? Kiat-kiatnya supaya kita tuh kemauan kita itu stabil gitu, Prof. Semangat terus gitu, nggak menurun. Seperti itu, Prof. Ini sering banget saya pakai nih sharing ini. Pertama ini udah bener banget ada disguise ya, disguise. Cuman di satu WA group itu kadang-kadang silaturahmi cuman lewat virtual, tapi kadang-kadang menurut saya harus tatap muka juga, ketemuan supaya bisa berbagi cerita yang tadi, nggak melulu harus di ngobras. Nah, ada hadis, Mbak Dian pasti udah pernah dengar nih, yang mengatakan kalau berteman itu dengan penjual minyak wangi. Ya. Supaya apa? Supaya bisa tertular, bisa beli, dan seterusnya ya. Dan nggak berteman dengan pandai besi, bau asap, gitu, baju bolong-bolong, kena apinya, dan seterusnya. Ya, Prof. Iya. Nah, jadi lingkari diri kita ya dengan lingkungan terkecil yang semangatnya positif terus, yang karakter dan mindsetnya, akar pikirnya bagus, yang usahanya lebih depan dari kita. Itu kita lingkari diri kita dengan seperti itu ya di dalam komunitas. Supaya apa? Jadi kita juga ada kemauan ya, Prof. Nah, supaya tertular setiap harinya. Ya, kita bersilaturahmi, bercengkarama, ngobrol. Kalau punya usaha jangan 4L. Apa tuh 4L? Letih lesu. Letih lesu. Apa, Prof? Lo lagi. Dia lagi temennya gitu ya. Oh, dia berkeluh kesah, kitanya yang keimbas gitu ya. Jadi harus cari yang orang nggak berkeluh kesah gitu, yang orang yang semangat aja terus, ayo ibu, kayak Chin gitulah. Nah, jadi ya pasti Prof Chin. Jadi ya Chin, Masya Allah. Iya, jadi cari banyak Chin gitu, kelilingi diri kita dengan Chin. Seperti Chin gitu. Jadi bukan cuma satu, kalau Chin kan waktunya 24 jam, jadi kan terbatas. Kalau cari yang banyak gitu ya, orang-orang yang seperti itu. Jangan yang kerjanya berkeluh kesah aja, karena pasti nular ke kita. Ya, kalau sementara kitanya juga lagi, wah perlu semangat gitu. Nah, gimana tuh caranya? Nah, jadi ibaratnya komunitas seperti itu kayak HP kita.
HP itu kalau lagi low bat itu harus di charge. Nah, kalau kita semangatnya lagi turun, kita ngecharge-nya kemana tuh? Ngecharge-nya ke komunitas yang positif. Ya, nah jadi kelilingi diri kita dengan orang-orang seperti itu. Terus nanti dibilang gini, masa teman pilih-pilih? Ya iya, kan ada hadisnya. Katanya agamamu adalah sebaik sahabatmu apa temanmu, ya kan? Jadi emang harus dipilih teman-teman itu, bukan berarti kita milih-milih gitu ya, tapi emang perintahnya begitu ya, kira-kira seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan membantu Mbak Dian. Silakan. Sangat membantu Prof. Siap. Membantu sekali nih, bikin kita semangat nih jadinya. Seperti dicas lagi ya Bu. Iya. Oke, Mbak Dian silakan kata-kata kalimat penutup. Oke, baik, kata-kata penutup dari saya. Tetaplah bersyukur, bersabar, terus berusaha, pantang menyerah, dan cukup hanya kepada Allah saja tempat kita bergantung dalam segala persoalan hidup yang kita hadapi. Masya Allah, keren banget. Thank you Mbak Yanti, Mbak Dian atas waktunya. Prof, terima kasih Profesor atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Kesalahan ilmunya. Terima kasih banyak tim Skies Indonesia. Terima kasih Bu Yanti, teman-teman semua yang sudah ikut gabung. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kita dengerin sharing-sharing teman-teman dari Skies ya, keren nih. Dari tadi saya belum baca ini komentar-komentarnya nih, sebelum saya tutup ya. Makasih Cin, terus ada Nur Asmarok. Insya Allah usahanya tambah maju dan cepat, amin, berkembang. Din, nyontek pengemasan ya Prof, packing dan packaging. Betul Din. Umi Emma memang ngobras kuliah hidup. Mantul. Fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia harus kerjasama nih sama ngobras. Amin. Silakan disebarluaskan secara gratis. Wajib nyimak biar enggak melulu teori. Amin. Din, thank you ya Din. Sharing setiap hari, betul. Supaya kita bisa terus semangat. Teman-teman yang lain, bagi yang saum silakan bersiap-siap dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Thank you, Chin. Dan Skies tetap jaya, eksis, berjuang. Assalamualaikum.